إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam, masih di kitab Taharah, dan kita masih di bab Al-Haid. Pada pertemuan yang lalu kita membahas secara panjang lebar yang berkaitan dengan haid, sifat-sifatnya dan berbagai cabang dari permasalahannya, dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan datang bulan dari kalangan wanita. Di pertemuan yang lalu saya membahas atau baru saja membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan belum menyebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah yang pertama ini dari babul haid. Akan saya bacakan hadisnya dan kemudian kita bacakan beberapa pelajaran yang dengannya bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah bint Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni ustahadu fala athhur, saya mendapati darah tidak berhenti dari farjinya, fala athhur, dan tidak saya dapati darah ini bersih. Afa ada'u shalah, apakah saya meninggalkan salat ketika melihat darah tersebut tidak putus, bahkan di selain waktunya? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dzalika irqun, tidak boleh meninggalkan salat karena darah tersebut datangnya dari irq. Walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa salli, akan tetapi tinggalkanlah salat di bilangan hari-hari yang engkau terbiasa haid di dalamnya. Thumma ightasili wa salli, kemudian setelahnya engkau mandi, wa salli, dan kemudian engkau salat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wa laysat bil haidah, apa yang kau dapati itu bukanlah haid. Fa idza aqbalatil haidah, maka apabila tiba waktunya haid,
fatruki salata fiha, maka engkau tinggalkan salat di waktu-waktu haid. Fa idza dhahaba qadruha, dan apabila telah berlalu kadar dari haid tersebut, kebiasaan engkau datang bulan tersebut berapa hari, faghsili anki dama wa shalli, maka bersihkanlah dari dirimu darah, wa shalli, dan kemudian engkau salat. Di dalam hadis ini ada banyak pelajaran. Al-Imam Ibn Mulaqin, beliau sampai membawakan 29 pelajaran. Kita bawakan 9 pelajaran saja. Yang pertama, jawazu su'alin nisa'il mufti bila haraj. Dibolehkan untuk seorang perempuan untuk bertanya kepada seorang alim tanpa ada kesusahan hati darinya. Jadi dibolehkan bagi seorang perempuan untuk bertanya kepada seorang alim, walaupun seorang alimnya itu laki-laki, selama ketika bertanya kepadanya dengan suara yang biasa-biasa saja dan tidak berkhalwat. Tidak berkhalwat artinya tidak berdua-dua, bertanya langsung ataupun melalui sarana yang bisa seseorang itu bertanya kepada seorang yang alim. Wa in kana al-mas'ulu anhu mimma yakhussun nisa, walaupun pertanyaannya ketika yang ditanyakan kepada orang alim tersebut yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang khusus untuk perempuan, yang biasanya itu tidak diketahui dan tidak dirasakan oleh seorang laki-laki. Dan bisa jadi ketika sesuatu hal yang ditanyakan tersebut, terkadang seseorang malu untuk menanyakan hal tersebut. Maka apabila seorang perempuan dalam rangka menjaga agamanya, dalam rangka menjaga ibadahnya, supaya ibadahnya itu dibangun di atas basirah, di atas ilmu, bukan hanya duga-dugaan dan sangka-sangkaan, akan tapi di atas ilmu dan yakin bahwasanya apa yang ia laksanakan adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW, harus bertanya kepada orang yang alim, orang yang ia yakini keilmuannya, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui ilmu, ahli dzikir. Orang yang memiliki ilmu berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga setiap permasalahan yang seseorang tidak mengetahui yang berkaitan dengan problem yang menjerat dirinya, ia tanyakan kepada orang alim tersebut. Yang harus ia yakini orang alim tersebut keilmuannya. Yang harus ia yakini bahwasanya orang alim tersebut bukan hanya memiliki ilmu, akan tapi memiliki ketakwaan. Apa yang ia ketahui diamalkan oleh orang alim tersebut, sehingga percaya, yakin terhadap akidahnya, yakin atas manhajnya, kemudian bertanya kepada orang alim tersebut. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kewajiban bagi orang-orang alim ketika ditanya tentang permasalahan-permasalahan yang ditanya kepadanya, maka harus dia itu menjawab. Tidak boleh menutup ilmu yang ia ketahui. Harus ia jabarkan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Artinya apabila tidak mengetahui, ketika ditanya kepadanya pertanyaan-pertanyaan kemudian ia tidak mengetahuinya, maka harus orang alim tersebut membiasakan dirinya untuk berkata apa? Saya tidak tahu. Jangan gengsi. Karena seorang ustadz, seorang yang alim bukanlah seorang yang Superman, bukan. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tersebut tidak ia ketahui jawabannya apa. Rasulullah SAW saja yang pagi dan petang mendapatkan ilmu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
ketika ditanya beliau tidak langsung menjawab, sehingga jawabannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tercantum dalam firman Allah, yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka. Apabila orang alim saja ketika tidak mengetahui wajib dia berhenti, maka lebih-lebih yang bukan orang alim. Apabila tidak mengetahui, tidak dia memiliki ilmu, tidak boleh menjadikan suatu hal yang dia jawab kemudian dia reka-reka jawabannya. Menurut saya demikian, menurut saya demikian, menurut saya demikian, maka ini lebih berbahaya lagi dan tidak boleh. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan dari perempuan-perempuan Ansar. Perempuan-perempuan Ansar, mereka ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tidak pernah malu-malu. Tidak pernah malu-malu. Apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka anggap bahwasanya hal tersebut suatu hal yang membingungkan mereka, maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha memuji orang-orang Ansar. Ni'man nisa'u nisa'ul Ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan-perempuan Ansar, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yas'alna 'anid din wa an yatafaqqahna fid din. Mereka tidak terhalang dengan rasa malu untuk mereka bertanya tentang agama-agama mereka, tentang supaya mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, bahkan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang bisa jadi ketika disebutkan permasalahan tersebut, perempuan ataupun laki-laki ketika mendengarnya mereka menutup telinga, bahkan menutup mata. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau bersama dengan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi perempuan itu mandi janabah ketika dia mimpi jima dalam tidurnya, melihat jima atau merasakan jima dalam tidurnya?" Ummu Salamah radhiyallahu anha, ibunda kita ini, ketika beliau mendengar pertanyaan dari Ummu Sulaim, langsung beliau menutup wajahnya demikian malu. Tapi Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam rangka mencari ilmu dan mengetahui hukum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang telah dilakukan oleh Fatimah binti Abi Hubaysh, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan farjinya, dan ini dalam rangka supaya menjaga ibadahnya di atas taharah ataukah bukan. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasanya annal istihadata la tamna'u minas salat, bahwasanya istihadah itu tidak menghalangi seseorang dari salat. Dan seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya perempuan yang mendapatkan istihadah itu hukumnya sama persis dengan perempuan yang dalam keadaan suci. Tidak beda sama sekali. Salat, puasa, membaca Al-Quran, masuk masjid selama tidak mengotori masjid, tawaf, semua yang dilakukan oleh perempuan yang suci, didatangi oleh suaminya,
maka itu semua boleh. Persis seperti perempuan yang dia itu dalam keadaan suci. Dikecualikan perempuan istihadhah ini, dia dalam 1 bulan dia tidak melaksanakan ibadah salat di bilangan hari-hari yang biasanya dia sebelumnya tidak sholat. Apabila seorang perempuan itu biasanya dalam 1 bulan 7 hari dia tidak melaksanakan sholat karena datang bulan, maka ketika dia mendapatkan istihadhah, maka dia ambil 7 hari, setelahnya dia melaksanakan seperti biasa. Pelajaran yang berikutnya, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hikmatihi. Bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hikmah dan hukum, bahkan sumber yang membedakan di antara 2 hal yang serupa. Bahkan seperti yang saya sebutkan dalam majlis yang sebelumnya, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis ini, tentang jawaban beliau kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwasanya darah yang berkelanjutan dari kebiasaan orang yang datang bulan, perempuan yang datang bulan, bukanlah darah haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbedaan darah haid dengan darah istihadhah, darah penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna dzalika irqun, bahwasanya istihadhah itu datangnya dari irq, dari saluran darah yang berbeda. Apabila haid itu datangnya keluar dari rahim, maka istihadhah datangnya dari irq. Yang irq tersebut seperti yang sudah kita bahas, ada yang ingat? Januari ya? Ada yang ingat? Saya juga ingat murojaah di YouTube tadi. Iya, barakallahu fiik. Irq ini menempel di rahim sehingga seakan-akan sama dengan apa yang keluar dari dalam rahim. Dan para ulama menyebutkan irq ini, saluran ini disebut dengan adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hal ini menyebutkan bahwasanya darah penyakit istihadhah dengan darah datang bulan biasa berbeda sumbernya, sehingga menunjukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan cara yang sangat baik, sehingga ketika seorang mendapati hal tersebut dalam keadaan tenang dan dalam keadaan dia bisa mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke dalam hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Habibah, bahwasanya Ummu Habibah ustuhidat 7 sinin. Beliau istihadhah selama 7 tahun. Ummu Habibah ini adalah saudaranya Zainab binti Jahsh. Beliau adalah istrinya Abdurrahman ibn Auf. Dan nama beliau juga, nama Ummu Habibah juga adalah Zainab. Jadi nama Ummu Habibah Zainab, kemudian saudarinya yang mana dia istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Zainab pula. Jadi kakak beradik namanya sama. Ada yang lebih unik?
bahwasanya Abdullah bin Umar putranya namanya siapa? Namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah anaknya namanya Abdullah juga. Kita lanjutkan bahwasanya Ummu Habibah beliau istihadhah selama 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istihadhah tersebut. Fa amaraha an taghtasila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi. Qalat, Aisyah mengatakan, atau perawi mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fakanat taghtasilu li kulli salatin. Maka Ummu Habibah ketika setiap akan salat beliau mandi terlebih dahulu. Di dalam hadis ini disebutkan bagaimana kita dapati Ummu Habibah radhiyallahu anha beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan yang berkaitan dengan istihadhah yang mendera diri beliau. Sehingga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Dan setelahnya dari pemahaman Ummu Habibah ketika mendengarkan fatwa dari Rasulullah dan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau setiap sholat beliau mandi dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandinya Ummu Habibah atau mandinya perempuan yang istihadhah seperti yang dilakukan oleh Ummu Habibah setiap akan sholat, apa hukumnya? Apakah ini yang benar dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Maka ada khilaf yang kuat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada anjuran bagi perempuan yang istihadhah untuk dia itu mandi setiap akan sholat. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Maka tidak ada anjuran. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Fatimah binti Abi Hubaysh tentang istihadhah, apa yang dia lakukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila bilangan yang biasa engkau itu datang bulan selesai, tsumma ghtasili, maka apabila telah selesai harinya maka engkau mandi. Setelahnya apa? Washolli, dan setelahnya salat. Sehingga perintah mandi dalam hadis Ummu Habibah ini dibawakan kepada apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah. Maaf, kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Antum bingung enggak? Bingung enggak antum? Saya ulang ya. Di dalam hadis Ummu Habibah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Apakah perintah mandi di sini perintah setiap akan menunaikan salat seperti yang dipahami oleh Ummu Habibah, ataukah mandi ini artinya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelumnya? Ketika kadar bilangan harinya itu selesai 7 hari ataupun 6 hari, engkau mandi suci dari haid, setelahnya tidak wajib mandi. Ini jadi perdebatan di kalangan para ulama. Maka apabila yang tidak mengatakan wajib mandi, maka itu lebih kuat dengan mengatakan bahwasanya ketika seorang perempuan istihadhah mandi di setiap sholatnya, maka sifatnya hanya anjuran saja, hanya sunnah saja,
bukan sampai ke dalam hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka dalam hadis ini ada beberapa pelajaran, biar cepat ya, selesai masuk ke dalam bab salat. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dalam mereka mendapatkan ilmu dan belajar agama. Mereka semua memiliki semangat yang luar biasa, sehingga semua pertanyaan-pertanyaan yang mereka butuhkan jawabannya, mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW larang mereka untuk bertanya di akhir hayat Rasulullah SAW. La tas'alu an asya. Tak ada ayatnya yang menjelaskan supaya para sahabat diam untuk tidak bertanya, karena ditakutkan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka ada hal-hal yang tadinya boleh berubah menjadi haram. Yang tadinya itu tidak dianjurkan akhirnya dianjurkan, sehingga ditakutkan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memberatkan umat, karena pada saat itu syariat sudah mendekati ke dalam kesempurnaan. Yang kedua, pelajaran yang kedua, al-ghuslu inda kulli shalah fi haqqil mustahadati masyru'un wa la yajib. Mandi dalam setiap sholat bagi perempuan yang mendapati darah penyakit ataupun istihadah disyariatkan, dianjurkan saja, disunnahkan, wala yajib, dan tidak wajib hukumnya. Yang ketiga, bahwasanya mandi yang wajib bagi perempuan yang istihadah adalah mandi ketika selesai datang bulan ataupun men, tidak selainnya. Adapun selainnya seperti yang sudah kita sebutkan, hukumnya hanyalah anjuran saja. Dan dalam hadis yang kedua ini yang kita bahas menunjukkan bahwasanya darah penyakit ataupun darah istihadah bisa berhenti, bisa sembuh dari perempuan yang terkena darah istihadah, tidak sifatnya selama-lamanya. Sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengabarkan bahwasanya beliau istihadah selama 7 tahun saja. Artinya setelahnya darah beliau sudahnya normal seperti biasa. Hadis yang berikutnya masih kuat ya. Kita lanjutkan ya, biar lebih ringan membahas tentang sholat. Karena kalau antum perhatikan ketika saya ini membahas tentang haid, saya awali dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Beda dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Karena seperti yang saya sudah sebutkan, bahwasanya bab ini adalah bab yang sangat klik lagi rumit. Bahkan disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah, apabila beliau ditanya tentang permasalahan haid, beliau diam, tidak menjawab. Begitu juga ketika beliau ditanya tentang permasalahan tolak, tidak gampang menjawab terhadap pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Padahal beliau ini adalah seorang muhaddis besar dari kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha. Antum perhatikan hadisnya dari Aisyah. Dan ini menunjukkan hikmahnya Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah binti Siddiq, menjadi pendamping hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi lumbung ilmu, yang ilmu tersebut beliau sampaikan bukan hanya kepada generasi sudahnya, bahkan kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hal ada perkara-perkara yang para sahabat terdekat saja tidak bisa menembus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri Nabi yang berbilang inilah yang meriwayatkan kepada umat, termasuk kepada para sahabat, perkara-perkara yang mereka tidak memiliki akses ke tempat tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan
kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub. Saya mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, dan setiap dari kita itu dalam keadaan janabah. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu dalam keadaan janabah, maka boleh untuk mandi dengan pasangannya, baik istri dengan suaminya atau suami dengan istrinya, maka itu tidak mengapa ketika kedua-duanya mandi, dan ketika mandi dalam rangka mengangkat hadas besar. Bahkan ketika mandinya bersentuhan, maka itu pun tidak mengapa, dibolehkan, sebagaimana tampak dari hadis ini menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika seorang lelaki dalam keadaan junub kemudian tangannya masuk ke dalam air yang untuk dia itu mandi, maka tidak menjadikan air tersebut menjadi air yang tidak bisa membersihkan dirinya. Tidak. Junub itu bukan pada tangan, sebagaimana haid itu bukan pada tangan atau bukan pada tubuh, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Hadis yang berikutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, wa kana ya'muruni fa'taziru fayubashiruni wa hana haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk memakai izar, memakai sarung, atau memakai hal yang dengannya menutupi bagian tertentu. Bagian yang ditutupi oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah bagian pusar sampai bagian lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, fayubashiruni wa ana haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggumuliku atau beliau mencumbuiku, dan pada saat itu Rasulullah dan pada saat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang suami bisa dia mendatangi istrinya ataupun menikmati istrinya ketika istrinya dalam keadaan datang bulan, selama yang tidak boleh adalah ketika bertemunya dua hitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu ketika istrimu itu dalam keadaan datang bulan, lakukanlah segala sesuatu kecuali bertemunya dzakar dengan farji. Maka ini yang tidak boleh. Apabila kebablasan, ada yang ingat kafaratnya? 1 dinar. Jadi harus membayar satu dinar, dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 dinar berapa gram? Dinarnya Nabi ya, pada zamannya Nabi 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Jadi berapa duit ya ikhwan? Ya sekitar segitu. Jadi resiko kebablasan telah 4.250.000, dan ingat dia telah melakukan dosa besar, maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan haid, beliau menutup pusarnya dengan sampai ke lututnya dengan sarung, dengan kain, sehingga lebih berhati-hati ketika terjadinya hubungan dalam istri dalam keadaan datang bulan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja demikian,
maka selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih hati-hati. Jadi semua boleh dilakukan, menunjukkan bahwasanya tubuhnya seorang yang perempuan yang datang bulan itu tidak najis. Keringatnya, semua yang ada pada diri perempuan tersebut tidak najis. Yang tidak boleh adalah bagian yang keluar darinya haid tersebut. Pelajaran yang berikutnya ataupun hadis yang berikutnya, wa anha radhiyallahu anha, lagi-lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya kepadaku. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan i'tikaf. Fa'aghsiluhu, kemudian saya membasuh kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Dan Aisyah menjelaskan tentang kondisinya, dan pada saat itu saya dalam keadaan datang bulan, menunjukkan bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya yang ketika mereka dalam keadaan datang bulan, dan bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf, beliau tidaklah keluar dari masjid, senantiasa beliau berada di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan ketika sebagian tubuh orang yang i'tikaf itu keluar dari masjid, maka itu tidak membatalkan i'tikaf orang tersebut. Lanjutkan ikhwan. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar di pangkuanku. Fayaqra'ul Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an wa ana haid. Dan pada saat itu saya dalam keadaan haid. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan kepada generasi sesudahnya semua apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanja-manja dengan istrinya, beliau menyandarkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu anha sembari membaca Al-Qur'an, maka para sahabat menceritakan hal tersebut kepada para manusia dan menganggap dan meyakini hal tersebut itu adalah ilmu, dan ketika mereka menyebarkan hal tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, an Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah, dari Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah. Dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ma balul haidhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah. Kenapa seorang perempuan yang datang bulan dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatun anti? Apakah engkau itu seorang harurah? Faqultu lastu biharuriyah. Saya ini bukan harurah, bukan orang harurah. Walakinni as'al, akan tapi saya bertanya untuk memahami. Faqalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata,
kana yusibuna dzalika. Dulu hal ini menghinggapi kita. Artinya kita datang bulan. Perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bulan. Fanu'maru biqada'is shaum, maka kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Mu'adzah bin Abdullah, salah seorang tabi'in yang dia adalah seorang ahli ibadah dan seorang perempuan yang alim juga, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan pertanyaan yang bisa jadi hal tersebut dianggap sebagai satu permasalahan di benak Mu'adzah binti Abdullah. Dia bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa seorang perempuan yang datang bulan ketika meninggalkan puasa, meninggalkan salat di bilangan di hari-hari yang dia itu mendapatkan darah di dalamnya, kok yang diqadha puasa bukan salat? Bukankah salat itu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada puasa?" Ini yang ditanyakan oleh Mu'adzah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aharuriyatun anti? Apakah engkau ini seorang harura? Orang-orang yang tinggal di orang-orang yang mereka berkumpul di satu tempat, yang tempat tersebut namanya Harura. Tempat yang dekat dengan Kufah. Harura adalah tempat yang dulunya orang-orang Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, mereka berkumpul di tempat tersebut. 30.000 lebih orang-orang Khawarij berkumpul di Harura, dan mereka adalah orang-orang yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ketika membaca Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan. Artinya apa? Tidak dipahami, hanya berhenti di lisan saja. Dari kebodohan yang mereka yakini, ya mereka tentu mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengkafirkan sebagian sahabat, dan bahkan mereka memerangi para sahabat, membunuh sahabat yang melewati mereka, dibantai sahabat. Dan pendapat-pendapat mereka itu pendapat-pendapat yang menunjukkan seperti apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah, sufahaul ahlam. Di antara pendapat-pendapat mereka yang nyeleneh, bahwasanya perempuan yang datang bulan, maka ketika meninggalkan puasa dan sholat, bukan hanya mengqadha puasa saja, akan tetapi mengqadha sholat juga. Wah, gimana tuh ngitungnya? Apa nggak berat perempuan ketika melaksanakan hal tersebut? Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati pertanyaan demikian langsung mengatakan, kamu orang Khawarij yang memiliki keyakinan yang sangat bodoh sekali. Maka kata Mu'adzah, saya ini bukan Khawarij, akan tapi ketika saya bertanya pertanyaan tersebut karena saya ingin paham. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yusibuna dzalik. Dulu kami pun datang bulan. Perempuan-perempuan yang hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang bulan. Dan kita diperintahkan ketika meninggalkan puasa dan meninggalkan salat hanya dengan mengqadha puasa saja tanpa sholat. Ini menunjukkan bagaimana manhaj yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendapatkan pertanyaan, ketika mendapatkan sesuatu yang hal tersebut tidak mereka dapati pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembalikan kepada apa yang telah diperintah oleh Rasul,
dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mencari pelajaran dan mencari hikmah, mereka tidak susah-susah mencari hikmahnya apa. Kok hikmahnya apa sih ya? Diperintahkan untuk mengqadha puasa tidak sholat. Mereka tidak susah-susah untuk merenung apa sih hikmahnya, tidak. Jawabannya simple, akan tapi mengena buat orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang datang, kok kamu kenapa ketika kentut yang dibasuh tangan, wajah, kaki, rambut? Kenapa? Ketika engkau akan sholat, hikmahnya apa? Itu perintah Allah. Tidak perlu kita bersilat lidah menyebutkan ini dan tidak. Itu perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau memanjangkan jenggot? Itu perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tidak perlu menyebutkan bahwasanya menurut penelitian akhir-akhir ini apabila seorang memelihara jenggotnya kemungkinan besar untuk selamat dari penyakit ini penyakit tidak perlu. Kita kembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu hikmah yang paling besar, dan inilah yang telah dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan pertanyaan dari Mu'adzah tentang kenapa mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat, padahal salat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada puasa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.